Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita coba bincang-bincang tentang bagaimana menghadapi bos pemarah. Kebetulan saya sudah beberapa kali diminta untuk sharing ya, coach beberapa orang yang bekerja di suatu tempat, lalu dia merasa tertekan dan stres karena menghadapi bosnya yang pemarah, atau ya pemarah di sini ya, lebih suka marah gitu. Bahkan ada yang katanya kalau lagi marah itu kebun binatang keluar semua. Nah, menyadari hal ini, ada beberapa fakta ya dari sebuah organisasi atau seorang anak buah yang bekerja ya, fakta atau kondisi yang memang itu tidak bisa dibantahkan. Yang pertama adalah anak buah tidak bisa memilih bos, ya. Bos bisa memilih anak buah. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bos tidak pernah salah atau bos tidak suka disalahkan, ya. Atasan itu tidak suka disalahkan karena dia lebih tinggi posisinya. Pasti ada ego tertentu yang membuat dia tidak suka atau malah makin marah kalau dia disalahkan. Lalu kondisi yang ketiga, ya, sepemarah apapun seseorang tidak mungkin marah kalau tidak ada yang salah, ya. Jadi yang ketiga, marah itu pasti ada suatu kesalahan. Apakah itu suatu kesalahan besar atau kesalahan yang kecil, yang sederhana. Nah, menghadapi kondisi ini ya kita coba sharing ya. Ini di samping saya baca buku juga pengalaman saya ya, bekerja di perusahaan ya, memimpin organisasi ya. Kita coba sharing, semoga ada manfaatnya. Nah, menghadapi takdir yang seandainya kita anak buah ketemu dengan bos yang pemarah, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah pahami visi dan misi perusahaan dan apa kemauan bos ya tentang visi dan misi tersebut. Karena bagaimanapun orang-orang dalam organisasi itu harus bekerja sama dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan. Selama kemauan bos itu sejalan dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan aturan yang berlaku, semua anak buah harus loyal dan serius untuk berkontribusi dalam rangka mencapai visi dan misi. Lalu yang kedua adalah selalu disiplin dan rajin, ya. Itu hal kecil yang bisa dilakukan oleh semua orang, siapapun bisa melakukannya, ya. Disiplin, ya, rajin. Datang lebih awal kalau bisa dan kembali lebih akhir, ya, sebisa mungkin. Lalu yang ketiga yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bos pemarah adalah selalu posisikan diri di bawah bos. Walaupun Anda mungkin merasa lebih pintar atau lebih dari yang lainnya, tapi dalam sebuah organisasi, dalam bergaul, dalam rapat, dalam apapun, anak buah harus selalu memposisikan dirinya selalu di bawah bos. Lalu yang keempat dalam antisipasi ini adalah tunjukkan loyalitas yang tinggi, ya. Loyalitas kepada perusahaan, ya, loyalitas kepada atasan, ya, loyalitas dalam batas-batasan yang masih sesuai dengan aturan, ya. Jangan sampai loyalitasnya berlebihan sehingga menyimpang dari aturan. Lalu yang kelima adalah selalu jujur dan terbuka. Sikap jujur dan terbuka itu membuat semua orang senang sama kita, ya. Semua orang dalam pergaulan baik antara atasan dengan bawahan maupun dengan lingkungan, orang yang jujur dan terbuka itu enak diajak bicara, ya. Kalaupun ada masalah, ada kesempatan, itu enak untuk dibuka ke depannya. Lalu yang keenam adalah ciptakan komunikasi yang harmonis, ya. Ya, sependiam apapun seseorang atau anak buah, ya, dia harus tetap berkomunikasi dengan atasannya dan dengan orang-orang di sekelilingnya. Jangan sampai ada orang yang pendiam, ya, sehingga sudah
bertemu muka gitu masih tidak saling sapa gitu, ya. Itu akan menimbulkan miskomunikasi atau salah persepsi dan segalanya. Jadi bagi orang-orang pendiam khususnya, ya pendiamnya coba dibatasi untuk hal-hal tertentu saja. Kalau sudah di lingkungan kantor, ya semua orang harus jujur dan terbuka, ya. Lalu yang ketujuh yang dapat dilakukan adalah tunjukkan prestasi dan kinerja terbaik. Ya, dengan menunjukkan prestasi dan kinerja terbaik, anak buah sudah menunjukkan bahwa dirinya akan dibutuhkan oleh perusahaan, oleh organisasi. Karena semua organisasi pasti membutuhkan orang-orang yang berprestasi dan berkinerja baik. Lalu yang kedelapan adalah tunjukkan sikap rendah hati, sopan dan ramah. Ya, orang yang sopan, rendah hati dan ramah itu mulai merupakan kelebihan diri seseorang. Sehingga kalaupun ada orang yang bersalah, tapi karena dia sopan, dia ramah, ya orang yang harus marah mungkin jadinya nggak marah. Lalu yang kesembilan yang bisa dilakukan adalah usahakan diri serba bisa. Bisa apapun. Apakah bisa menyetir mobil, ya, bisa memperbaiki, bisa membuat bahan presentasi yang bagus. Bisa apapun yang bisa dilakukan. Sehingga pada saat organisasi butuh sesuatu, ya orang-orang yang punya kelebihan lain ini, punya kelebihan lebih ini akan menjadi dibutuhkan. Artinya dia akan menjadi penghambat atau menjadi pertimbangan jika seorang bos akan marah. Karena orang ini punya kelebihan lain. Lalu yang ke-10 yang bisa dilakukan adalah dengan banyak membaca, punya wawasan yang luas, sehingga enak diajak diskusi. Ya, dengan seseorang atau anak buah enak diajak diskusi, ya komunikasi dengan atasan dan komunikasi dengan semua orang akan lebih cair. Sehingga kalaupun ada masalah, kalau masalahnya hanya masalah sepele, masalah yang tidak besar, itu pasti akan cair dengan sendirinya, tanpa harus dengan marah. Selanjutnya yang ke-10 adalah jika anak buah atau Anda merasa ada sesuatu yang salah, ya, sebelum diketahui oleh atasan Anda segera minta maaf. Anda yang beritahu. Ya, bagi seseorang, orang yang dengan terbuka, dengan jujur mengakui salah, ya, sebelum kesalahan itu diketahui oleh sang atasan, itu suatu kebaikan, suatu nilai lebih dari seseorang. Daripada ngumpat-ngumpat menyembunyikan kesalahan, akhirnya ketahuan. Itu akan berbeda perlakuannya. Seseorang yang dengan jujur mengaku salah dan menunjukkan penyesalannya, itu bagi atasan, bagi bos itu akan berbeda perlakuannya dengan orang yang menyembunyikan kesalahan. Lalu yang ke-12 yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi bos yang pemarah adalah, ya, jangan pernah hitung-hitungan dalam memberikan kontribusi atau dalam bekerja ke perusahaan. Jangan bandingkan diri dengan orang lain yang mungkin gajinya lebih tinggi tapi mungkin kerjanya tidak sebaik Anda. Tunjukkan aja saja bahwa kita bisa berkontribusi lebih baik. Nanti yang akan menilai adalah atasan atau si bos. Sehingga berikanlah sumbangkanlah prestasi terbaik atau kinerja terbaik kepada organisasi, sehingga Anda menjadi orang yang punya nilai lebih. Selanjutnya yang ketiga, coba kita bahas seandainya terjadi bos pemarah ini marah, apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yang pertama adalah hadapi dengan tenang. Lalu yang kedua, ya minta maaf. Yang ketiga, pahami akar permasalahan dan sebisa mungkin selesaikan atau perbaiki kesalahan tersebut. Yang keempat, jangan membantah. Ikuti saja saran bos. Yang namanya bos, dia punya kewenangan, punya tanggung jawab. Jadi kalau bos marah karena suatu kesalahan, ikuti apa yang dimaui bos. Lalu yang kelima, jika Anda ketemu bos yang lagi marah, ya, berpikirlah positif. Alihkan emosi. Jangan dilawan emosi dengan emosi, karena akan terjadi bentrokan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini tentang
bagaimana menghadapi bos yang pemarah. Semoga ada manfaatnya. Salam inspirasi.